Tadi apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya bagaimana cara menyikapi untuk rasa nolak untuk berubah gitu. Ada di modul halaman 5.49. Slide berapa ya? Kita mungkin mau nambahin titik zona nyaman. Maksudnya Memerangi titik zona nyaman. Maksudnya pertanyaannya zona nyaman gimana? Bukan masih belum nih. Kan ada itu syarat kesiapan organisasi untuk berubah. Kan adanya keinginan untuk berubah. 2, adanya perasaan mampu mencapai perubahan dengan sukses atau self efficacy. Terus adanya kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perubahan yang memberikan kontribusi pada kesiapan perubahan organisasi. Dan adanya persepsi karyawan terhadap kesempatan untuk perbaikan kompetensi staf, kualitas pelayanan, program perbaikan kualitas, ataupun hubungan staf organisasional yang akan memberikan kontribusi pada kesiapan untuk mengadakan perbaikan. Nah, bagaimana caranya menyiapkan metode untuk perubahan tersebut gitu. Bisa dipahami nggak pertanyaan aku? Bisa, saya bisa. Oke, saya aja yang jawab. Jadi mungkin karena sinyalnya kali, putus-putus. Jadi 515 ya. Jadi 5.49. Jadi begini. Jadi menurut Robin itu organisasi itu salah satu syarat yang harus dia penuhi adalah adanya keinginan untuk berubah. Adanya perasaan mampu mencapai perubahan dengan sukses. Jadi di sini ada beberapa cara untuk organisasi tetap bertahan atau survive. Salah satunya adalah menghadapi perubahan yang ada. Kadang kita sudah buat nih perencanaan, misalnya kita udah buat laporan keuangan, biasanya kan untuk awal tahun tuh dibuat tuh, untuk setahun ini udah dibuat di perusahaan kita. Tetapi pada perjalanannya ada kondisi yang tidak sesuai dengan rencana kita, misalnya COVID-19. Perusahaan-perusahaan seperti hotel, kita sebut saja contohnya hotel, itu kan terjadi perubahan rencana tuh. Apa strategi hotel untuk hotel ini bisa bertahan selama kondisi corona seperti itu? Kesiapan hotel ini agar hotel ini tetap paling tidak bertahan lah, survive atau bisa sukses di kondisi corona ini. Strategi apa, rencana apa yang dibikin oleh perusahaan ini. Itu makanya kata Robin, adanya keinginan untuk berubah. Misalnya hotelnya berubah dalam segi perencanaan. Akhirnya dia buat promo besar-besaran misalnya seperti itu. Yang penting ada aja konsumen atau yang menginap di hotel ini. Atau kalau dia tidak siap, banyak sekali hotel. Salah satunya hotel di Medan itu bangkrut, tutup, violet, udah dinyatakan violet. Ada salah satu hotel lumayan besar di Medan, dia tidak siap. Akhirnya daripada dia bangkrut, semua konsumen atau pengunjung yang sudah menetap misalnya untuk 2 bulan ke depan diserahkan ke hotel mitranya. Agar apa? Biar si hotel yang besar ini untuk sementara istirahat dulu, mereka menyiapkan strategi perencanaan yang bagus ke depannya bagaimana daripada bangkrut. Mereka berpikir seperti itu. Ada hotel yang benar-benar bangkrut karena tidak siap untuk menghadapi perubahan seperti itu. Jadi diperlukan untuk semangat
untuk sukses dalam melakukan perubahan. Oke, seperti itu contohnya. Ada lagi? Sama-sama ada lagi? Ya, diskon Bu. Bisa jadi, tapi diskon juga kita harus lihat ya, kalau hotel diskon butuh lagi nih dilihat apakah mencukupi begitu untuk biaya-biaya yang diperlukan nantinya, misalnya untuk karyawannya atau apa. Apakah kebijakan untuk menutup hotel sementara itu lebih bagus atau gimana, itu balik lagi ke pihak manajemen atau perusahaannya, seperti itu. Ada lagi? Halo, Miss. Iya, boleh. Irfan. Ya. Ini mau nanya ke kelompok ketiga. Di fungsi perencanaan yang tadi dijelaskan oleh Kania, di situ kan perencanaan memiliki 3 komponen. Yang salah satunya menentukan sasaran atau tujuan, mengembangkan strategi komprehensif untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, bedanya apa antara sasaran yang pertama dengan yang kedua? Itu kan sama-sama ada sasarannya. Pengembangan strategi komprehensif gitu ya, sama sasaran. Iya. Yang untuk pengembangan strategi komprehensif itu contohnya, contohnya ya, yaitu contohnya perluasan pasar. Yang kedua adalah memperluas bisnis melalui peningkatan produk. Nah, itu kan merupakan sasaran strategis komprehensif. Atau sasaran komprehensif itu sasaran yang lebih luas, gitu kan, yang lebih luas. Sasarannya itu memperluas pasar. Terus juga memperluas bisnis melalui peningkatan produk. Terus memanfaatkan pasar yang ada dengan sebaik-baiknya, atau juga mengadakan pameran. Nah, itu strategi komprehensif contohnya, gitu kan. Komprehensif itu kan lebih luas, jadi artinya lebih luas. Kalau sasaran sendiri mungkin untuk perusahaan baru ya, lebih ditujukan pada pengenalan produk dulu ya. Kalau untuk perusahaan baru gitu kan, sasarannya lebih ditujukan pada pengenalan produk untuk mendapatkan pelanggan gitu ya. Sementara kalau untuk strategi komprehensif yaitu contohnya tadi untuk pertama memperluas bisnis melalui peningkatan produk, yang selanjutnya perluasan pasar, kemudian juga mengadakan pameran. Jadi strategi komprehensif ini lebih luas gitu. Artinya strategi yang lebih luas lagi. Kalau untuk sasaran sendiri ya ditujukannya pada pengenalan produk dan untuk mendapatkan pelanggan, itu aja. Halo, Kak Panji. Halo? Iya. Makasih kan ya penjelasannya. Kalau misalkan kurang, mungkin dari Bu Riris bisa menambahkan apa yang Pak Panji maksud. Ya, halo. Coba yang lain ada contoh mungkin Kalau strategi komprehensif itu contohnya tadi. yang mau menambahkan. Pendapat lain mungkin. Halo? Halo. Dari kaku saya nih Bu, ini mau nanya slide 15. Outsourcing dan downsizing mempunyai dampak psikologis yang luas pada karyawan. Contohnya dampaknya seperti apa? Ya mungkin dia ketakutan karena namanya takut dirumahkan atau takut dikeluarkan gitu kan. Bisa aja jiwanya tuh nggak tenang, maksudnya kerja juga nggak tenang gitu kan. Maksud dari psikologis itu seperti itu mungkin contohnya. Oke.
gitu kan Bu? Saya masih mau menambahkan pertanyaan Irfan tadi. Boleh. Saya menambahkan jawaban, bukan pertanyaannya ditambahkan ya, jawabannya ditambahkan. Yang dibilang Nia tadi itu lebih aplikatif ya, lebih aplikatif jawabannya. Kalau komprehensif itu lebih luas. Kalau dia strategi bisnis itu dia lebih ada poin yang dituju, seperti itu tadi. Lebih ada bisnis yang dituju langsung ini. Sementara kalau komprehensif itu benar tadi. Jadi dia komprehensif itu dia strateginya lebih untuk mempermudah menyusun, ada alternatif. Misalnya tahap pertama, tahap input. Strategi di input ini apa? Misalnya analisa lingkungan internal, analisa lingkungan eksternal, informasi-informasi yang tersedia di input, seperti itu. Terus tahap pencocokan, kira-kira strategi ini cocok nggak ya dilakukan bila di sini, ini gimana strategi ini, begitu. Terus pakai analisis SWOT, strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Nah, itu strategi komprehensif. Dan yang ketiga itu keputusan. Jadi kira-kira kalau udah di input datanya, informasinya, terus juga udah di analisis SWOT-nya, terus yang ketiga diputuskan. Jadi pakai strategi yang mana, apa yang kita lakukan, seperti itu. Jadi dia memang benar lebih luas, dibicarakannya lebih luas. Kalau dia yang strategi bisnis itu memang mau masuk di bisnis mana nih, langsung ada poin-poin yang gitu. Dia lebih aplikatif yang dijelaskan oleh kelompok 3. Terus saya mau menambahkan juga yang downsizing ini. Benar tadi yang dibilang Nia juga kan. Mungkin misalnya contohnya kalau dampak psikologis ini, kalau dia tadi di PHK gara-gara COVID, seperti itu. Mungkin juga kalau misalnya kerjaannya jauh, dia takut begal, ada kondisi psikologis, atau di perusahaannya banyak tekanan, seperti itu bisa mengganggu psikologis dia, seperti itu. Banyak sih, kalau psikologis itu lebih ke kita sendiri sih, dan pikiran-pikiran kita. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Oke. Jadi jangan biarkan saya yang bertanya. Selamat malam. Malam. Saya Anang. Iya, Anang. Saya sedikit menanggapi dari presentasi kelompok 3. Boleh. Salah satu fungsi dalam manajemen adalah kepemimpinan. Ada masalah lapangan yang saya temui. Untuk di pabrik sendiri saya dipilih sebagai ketua mesin. Bagaimana cara saya mengimplementasikan fungsi kepemimpinan kepada teman-teman saya, di mana teman-teman saya itu memiliki latar belakang yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda, cara kerja yang berbeda, agar kelompok saya ini menjadi kelompok yang kompak, sehingga mencapai tujuan perusahaan. Dan melalui pendekatannya bagaimana agar pengarahan yang saya berikan ini mampu diterima oleh teman-teman saya. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang mau memberikan pendapat? Implementasikannya kepada bawahannya ya. Iya. Karena kan bawahannya berbeda Beda negara, beda karakter, beda sifat, beda cara kerja. Ya. Kalau menurut pendapat saya sih ya, cara pendekatannya yang pertama itu kita lebih memahami karakter dari masing-masing dulu ya. Mungkin cara pendekatannya seperti apa ya? Yang pertama sih memahami dulu gitu ya. Gimana sih dia kalau misalkan dia dari orang itu misalkan keras atau orangnya gitu. Nah kita kita implementasikan kita tuh jangan sikap yang keras lagi gitu. Contoh halnya gitu kan, contoh kecilnya gitu kan. Kita pendekatannya lebih lebih diakrabkan lagi gitu. Ya mungkin itu contoh kecilnya gitu kan.
Mungkin ya dari yang lain bisa menambahkan dari Kayuni atau yang lain. Pertama sih memahami karakternya dulu gitu karena kita memahami Oke. Tambahin boleh nggak? Boleh sekali Jaini. jangan dikurangin. Ya, asal jangan kamu cut aja semua. Nggak gini, posisi anak ini hampir sama dengan posisi saya. Dan saya pun ketua grup kan, megang semua mesin. Otomatis kan yang namanya ketua itu kan harus mencontohkan mulai dari perilaku, istilah hal yang paling kecil deh, mulai dari berangkat kerja harus on time, jangan sampai telat. Berpakaian gitu kan harus mengikuti apa SOP perusahaannya, kayak misalkan mulai dari sepatu sampai helm semuanya lengkap. Terus untuk tata cara kerjanya, kadang kan tiap orang kan berbeda-beda ya, ada yang emang lebih mudah dikasih tahu, ada yang emang agak ngeyel. Nah, untuk yang muda kan simple, tapi untuk yang ngeyel kita jangan dijauhin, justru kita dekatin. Dan saya pun sering bertengkar sama anak Filipin, bahkan anak Indo sendiri. Caranya kita dekatin, apa masalah kamu nggak bisanya di mana, kita ajarin step by step. Dan alhamdulillah ya, pokoknya dari awal, dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besarnya, kayak misalkan tentang tata cara kerjanya gitu, kita dari kita sendiri harus oke gitu kan, jangan sampai kita mencontohkan yang tidak baik. Kalau misalkan kita udah oke, akan tetapi si anaknya masih seperti itu, back to mandor, kita kembalikan ke atasan kita, bilang saja ini anaknya susah gitu. Jadi kita tidak harus berpusing-pusing ria. Terima kasih. Oke. Ada lagi sebelum saya berpendapat sih. Oke, mungkin saya mau menambahkan ya. Sebagai ini saya baca dulu ya, Mita, mungkin dia nggak bisa bersuara, saya bacakan dari kelompok 3, Mita. Sebagai seorang pemimpin, saya akan melakukan kebijakan di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan dan diimplementasikan ke semua anggota dan mengharapkan kesadaran setiap anggota untuk mentaati aturan dan kebijakan tersebut. Lalu kita menggunakan satu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua anggota. Misalnya menggunakan Saturday, bahasa yang bisa dimengerti oleh semua anggota. Oke, Rosia mau nanya. Oke, nggak ada yang mau menambahkan biar saya kasih pendapat. Itu dari kelompok 3 tadi. Oke, saya yang mungkin mau berpendapat. Balik lagi, pertama, jika jadi pemimpin ya, kita juga harus tahu pemimpin itu adalah manusia. Klise banget. Kita harus mengingat pertama, fungsi kepemimpinan itu apa? Fungsi kita apa? Itu yang pertama. Jadi kita jangan menjalankan di luar fungsi kita. Yang kedua, job description kita sebagai pemimpin apa? Ketika kita sebagai pemimpin sudah tahu fungsi kita apa dan di mana dan apa pekerjaan kita lakukan sesuai dengan pekerjaan kita, seperti itu. Orang itu beda-beda. Kita nggak bisa paksa orang untuk mengikuti apa yang kita mau. Seperti itu. Dan kita juga nggak bisa maksa orang untuk berubah. Jadi tadi ada yang bilang, dimulai dari diri sendiri. Seperti misalnya, bagaimana kita bisa mengatakan jangan telat ketika kita pun telat, seperti itu. Ya, balik lagi ke diri kita sendiri. Ketika kita mau dihargai orang atau didengar, kita pantas nggak dihargai, seperti itu. Terus yang kedua, kita harus berintegritas juga sebagai pemimpin dan tegas. Sebagai pemimpin banyak fungsi-fungsi ya, jadi kita jangan lari dari fungsi itu. Misalnya fungsi
salah satu fungsinya sebagai wakil dan juru bicara dalam organisasi tersebut. Seperti tadi ada yang bilang saya kepala mesin. Nah, ketika kamu sudah merasa menjalankan tugas dengan baik dan benar, ya, dan ketika orang lain tidak mendengar, ya itu sudah tidak tanggung jawab kamu lagi, seperti itu, untuk orang mengikuti apa kata kamu. Kamu yang penting sudah melakukan pekerjaan kamu dengan baik dan benar. Dan ketika dia melakukan kesalahan bersama-sama, kesalahan, kamu ingatkan kembali begitu kesalahannya apa, dan jangan langsung kayak ngejudge gitu-gitu. Mentang-mentang pemimpin kamu langsung, itu kan kamu udah dibilangin ini begini, sekarang salah siapa? Salah kamu. Enggak ya, kita cari solusinya bersama-sama. Artinya pemimpin juga mengayomi. Ketika anggotanya salah, sebenarnya yang paling salah itu adalah pemimpinnya. Balik lagi ke pemimpinnya. Seperti itu. Jadi ketika anggota salah, walaupun memang pemimpinnya sudah melakukan hal benar, jangan pernah menyalahkan anggota. Kita introspeksi diri. Apakah kita sudah melakukannya memang benar-benar baik atau tidak, itu tergantung dari kita, pemimpinnya. Seperti itu. Bahwa hanya mengikuti. Oke. Tapi itu tergantung pendapat orang, bisa beda-beda. Ada lagi? Ya, berarti intinya dari masalah ini saya harus melakukan pendekatan secara karakteristik, secara motivasional kepada teman-teman saya itu sesuai dengan latar belakang mereka itu. Maksudnya begitu gitu. Oke, mungkin seperti ini. Ketika misalnya, kalau misalnya anggota kamu ada 3, mungkin bisa kamu dekatin secara karakter atau mungkin secara budaya mereka. Misalnya mereka budayanya nggak bisa diomongin dengan suara nada tinggi. Kamu omonginnya misalnya lembut, atau dia memang orangnya harus dibilangin dengan suara nada tinggi. Kamu berarti bilangnya dengan suara tinggi. Kalau mereka 3 orang anggota kamu. Kalau misalnya 100 orang, bagaimana kamu melakukan pendekatan secara pribadi atau secara karakteristik? Nggak bisa. Berarti kamu sesuai job description. Sesuai dengan memang aturan perusahaan. Sesuai dengan fungsinya kamu di situ. Nah, balik lagi ke karyawan. Ketika dia sudah memasuki perusahaan, dia juga harus mempunyai kesadaran bahwasanya aku punya pemimpin mesin, dan aku mau tidak mau menuruti dia, suka atau tidak suka. Balik lagi ke karyawan, seperti itu. Kita hanya memberikan pengertian bahwasanya ini loh tugas kita dan tanggung jawab kita seperti ini. Jadi sebenarnya balik lagi ke kamu, apa cara ternyaman kamu untuk menyampaikan ke mereka, begitu. Kalau misalnya anggotanya dikit, nggak apa-apa, pendekatan secara karakter atau secara individu nggak apa-apa, kamu bilangin baik-baik. Tapi kalau udah banyak anggotanya kan nggak bisa kita deketin satu-satu atau kita pahami secara karakter satu-satu, karena orang itu beda-beda banget. Oke, ada lagi? Ada itu yang di ini siapa? Yang di chat Skype. Rosia. Oh ya, Rosia. Perencanaan taktis merupakan perencanaan tahunan atau kurang yang membantu mencapai perencanaan strategis. Dan perencanaan taktis tersebut digunakan organisasi menghadapi lingkungan berubah dengan cepat, sehingga manajer harus meninjau dan memperbaiki secara periode. Pertanyaannya, bila kinerja organisasi menurun atau organisasi gagal mencapai tujuannya, maka perencanaan taktis harus diubah. Jadi perencanaan taktis yang harus diubah, contohnya seperti apa ya? Contoh perencanaan taktis. Mungkin Kamita ada yang mau nambahin? Oke, ada yang mau nambahin? Belum dijawab pun. 1, Bu, itu typo. Oh iya.
Boleh Siti, boleh. Menurut saya perencanaan tadi kan ibu bilang waktu tahun rencana itu sudah disiapkan, terus tiba-tiba ada kemungkinan rencana itu gempa bumi atau apa ya yang tidak diketahui. Saatnya tuh perencanaan aktif, artinya perencanaan dadakan gitu loh. Perencanaan Halo? ya, waktu itu perencanaan aktif itu perencanaan dadakan gitu. Ya ada rencana yang harus dikeluarkan saat itu juga. Ya, Halo, boleh ya? Putus-putus katanya Siti. Tapi terima kasih. Siti bilang tadi begini. Jadi misalnya kalau ada gempa bumi, jadi perusahaan misalnya mengalami kerugian, terus perusahaan atau organisasi buat perencanaan taktis yang kurang dari setahun karena disebabkan oleh bencana gempa bumi tadi. Seharusnya si rencana ini tidak ada dalam jangka waktu 1 tahun itu, tetapi karena terjadi gempa bumi yang mungkin merugikan atau membuat rencana yang sebelumnya tidak bisa berjalan dengan baik, akhirnya dibuatlah perencanaan taktis. Nah, seperti itu. Contohnya mungkin satu lagi COVID-19. Tadi udah hotel, sekarang restoran. Restoran itu banyak yang jadinya nggak bisa menerima konsumen yang saya mau bilang white tie neong gitu kan, yang makan di situ akhirnya semua white tie gitu kan. Dan di situ strateginya si restoran yang salah satu di Jakarta, setahu saya mereka online tapi bisa untuk donasi. Misalnya saya pesan 5 bungkus nih nasi padang, saya katakan sama restorannya, tapi 3 didonasikan ya sama sama rumah sakit, pihak rumah sakit, pegawai-pegawai rumah sakit. Nah, nanti si restoran ini tadi mengumpulkan orang-orang yang donasi tiga bungkus, 1 bungkus, 2 bungkus, tapi nggak bisa setengah bagi 2 ya. Harus 1 bungkus hitungannya. Satuannya 1 bungkus. Nah, akhirnya selain si restorannya ini tadi bisa bertahan di tengah-tengah corona, si perusahaan ini juga bisa membantu orang untuk menyumbang ke orang-orang yang membutuhkan makanan, karena si restoran ini akhirnya membuat makanan dengan menu 4 sehat 5 sempurna untuk tenaga medis. Nah, itu strategi taktis. Kan nggak mungkin dia bikin strategi itu dari awal tahun Januari kan, sementara corona dari Februari. Nah, jadi rencana itu memang dibuat dengan waktu sesingkat mungkin karena kondisi yang saat ini yang memungkinkan seperti itu. Oke, adanya perubahan rencana. Oke, ada lagi. Kalau tidak ada lagi saya kasih. Tapi Mita is typing loh. Nah, ya. Kalau tidak ada apa tidak? Nanti misal loh. Saya mau kasih soal. Two or more people are writing. Oke. Sambil menunggu ya. Ini seperti pertanyaan live di Instagram atau di YouTube. Ya, silakan. Sebelum saya tutup. Kapan lagi saya live gitu. Di rumah aja bareng saya gitu. Oh, enggak jadi. Salama, saya mau nanya. Iya, boleh Umi. Jamaah
Aduh, udah jam segini udah. Boleh Umi. Kayaknya aku mau nanya. Boleh. Mau nanya sama kelompok 3. Mau nanya sama saya mau sama Bu Riris? Sama kelompok 3. Boleh. Bagaimana suatu perusahaan mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dalam suatu strategi tingkat bisnis? Jelas nggak pertanyaannya? Saya ulangin ya. Bagaimana suatu perusahaan mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dalam memilih suatu strategi tingkat bisnis? Strategi kompetitif. Strategi kompetitif bukan? Bagaimana suatu perusahaan mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dalam memilih suatu strategi tingkat bisnis? Ayo, mengerti pertanyaannya? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Tadi Umi ya, Umi. Mungkin saya coba ya jelaskan pertanyaannya, bukan menjawab ya, jelaskan. Mungkin seperti ini ya Umi maksudnya. Jadi jelaskan evaluasi secara jadi mungkin si perusahaan ini ingin evaluasi keunggulan kompetitifnya strategi. Jadi kan strategi bisnis ini banyak seperti mana ya bahasanya. Jelaskan bagaimana perusahaan mengevaluasi keunggulan kompetitifnya strategi dalam bisnis. Jadi perusahaan mau buat nih keunggulan kompetitif, keunggulan strategi untuk menjadi unggul mungkin ya seperti itu. Tapi banyak kompetitornya. Banyak nih orang mau buat keunggulan gitu, kompetitif banget strateginya begitu. Tetapi bagaimana kita mengevaluasi hal tersebut sehingga kita membuat strategi bisnis yang tetap unggul. Di tengah-tengah orang juga ingin membuat strategi bisnis yang unggul gitu. Banyak kompetitornya, banyak pesaingnya. Seperti itu enggak sih pertanyaannya? Bentar Bu, saya ulangin pertanyaannya. Bagaimana suatu perusahaan mengevaluasi keunggulan kompetitifnya dalam memilih suatu strategi tingkat bisnis? Coba kalau dicontohkan gimana? Agak ambigu ya soalnya. Keunggulan kompetitifnya. Mengevaluasi. Iya, mengevaluasi. Kan biasanya kalau kompetitif, kan kalau keunggulan kompetitif kan yang saya baca itu kan ada dua. Ada dua jenis keunggulan kompetitif ya, yang aku tahu biaya lebih rendah dan para rival atau kemampuan untuk melakukan diferensi dan menetapkan harga premium yang melampaui biaya ekstra untuk melakukannya. Jadi begini ya. Jadi kan itu di teori ada keunggulan kompetitif dalam strategi bisnis. Bagaimana mengevaluasi hal tersebut, begitu? Iya. Oke, akhirnya. Oke, seperti itu. Jadi perusahaan yang mempunyai keunggulan kompetitif itu biasanya perusahaan yang memahami perubahan struktur
perubahan pasar, terus mampu memilih strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Jadi, bagaimana mengevaluasi hal tersebut, kata Umi, padahal dia kan sudah memiliki keunggulan kompetitif dalam strategi bisnis. Bagaimana mengevaluasinya? Saya boleh bantu jawab, Mbak. Boleh. Kalau menurut saya ya, Boleh. Ya, keunggulan kompetitif itu bisa dievaluasi dengan kita itu merubah strategi dasarnya dulu. Misalnya dalam strategi kepemimpinan biaya. Menjadikan produsen lebih rendah biaya dalam menghasilkan barang yang jasa, atau membantu menurunkan biaya dari pemasok dan pelanggan. Yang kedua itu merubah strategi diferensiasi, yaitu mengembangkan cara-cara untuk membedakan produk dan layanan dari para pesaing atau mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing, yaitu melakukan inovasi, menemukan cara baru dalam melakukan bisnis, melibatkan pengembangan produk atau jasa yang unik guna memasuki pasar yang semakin berkembang. Yang selanjutnya, melakukan strategi dasar pertumbuhan, memperluas kapasitas perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa ke pasar global. Selanjutnya, melakukan evaluasi perubahan strategi dasar aliansi, membentuk hubungan bisnis baru dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan, dan perusahaan lain. Mungkin seperti itu. Ya. Apakah bisa dimengerti atau mungkin masuk atau enggak? Saya juga nggak tahu juga. Tapi ini saya baca di artikel di internet banyak seperti itu. Yes. Sudah jelas sih. Tadi tuh ada yang ketiga contoh evaluasinya aliansi tadi katanya. Ada lagi? Tidak ada ya? Tidak ada lah ya. Tidak ada. Tidak ada lah ya. Atau ada aja lah ya. Ada apa enggak? Nanti itu bawa mimpi. Aduh, saya mau tanya padahal ini sama Bu Riris. Jadi itu bawa mimpi kalian. Atau malah sudah mimpi sekarang? Enggak bercanda. Oke. Di layar nampak ada apa di layar? Kelihatan. Pertanyaan. Jadi dibaca, jadi lingkarin itu. Diklik kali ya? Diklik. Jadi ada pilihan I don't want to vote. Jadi nggak ketahuan sih kalau kalian ketik I don't want to vote gitu, nggak ketahuan sih siapa. Tapi Tuhan tahu. Hanya aku dan Tuhan. Iya, tapi lebih takut lah kalian Tuhan tahu daripada saya yang tahu gitu. Harusnya seperti itu. Oke. Mungkin ada yang nggak bisa baca, saya baca ya. Jadi ini pertanyaan untuk merefresh, menyegarkan mungkin pikiran-pikiran kita yang sudah terkontaminasi dengan masalah hidup. Jadi pelajarannya dilupakan, saya segarkan kembali dengan pelajaran kita. Pertanyaan pertama, memberi otoritas dan wewenang kepada karyawan dalam membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada perusahaan merupakan salah satu cara dalam membangun A. Kepercayaan pelanggan, B. Komitmen karyawan, C. Kualitas pelayan, D. Komunikasi sehat. Atau kalian nggak mau jawab? Klik aja dari situ. Saya mau lihat berapa yang jawab. Boleh. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C. Ya, ada 10 detik lagi kesempatan kalian menjawab. Oke. 10, 9. Siapa yang nanti 30 juta rupiah. Selamat Anda mendapatkan hadiah.
Ya, iPhone 11. Ini contohnya yang sudah mendapatkan iPhone 11. Ada yang belum nggak, Bu? Nggak kelihatan, Bu. Nggak keluar PPT-nya. Ya, berarti Anda kurang beruntung sekali. Itu kan diklik aja ya, Bu, ya dipilih. Iya, tinggal diklik-klik aja itu. Waduh, iPhone 11. Iya, nanti saya print dulu ya iPhone 11-nya. Nggak Apalagi kalau kelihatan. udah mabuk. Aduh. Oke. Sebelas udah 11 orang nih yang jawab. Bu, nggak ada di PPT katanya. Nah, itu sama Mas Bego aja. Halo, itu suara siapa ya? Halo, matikan speakernya satu-satu. Ini matiin dulu, Kak. Oke. Apa Bu pertanyaannya ada di line? Coba ada. Aduh, Irfan ini kasihan sekali ya, tiap minggu dia curhat. Kayak biro jodoh nih ya. Bisa jadi di sini ada juga yang ternyata tiap minggu memperhatikan chatannya Irfan gitu. Diam-diam dia mendoakan. Asik. Nggak, bercanda doang. Oke, saya mau memilih yang membaca pertanyaan yang jarang saya dengar suaranya. Di saat seperti inilah kalian menambah poin. Tia Astuti. Iya. Tia Astuti, saya memberikan kamu kesempatan untuk mendapatkan poin lebih berharga dari iPhone 11, Tia. Iya, Bu. Baca pertanyaannya, Tia. Ini lebih berharga dari iPhone 11. Menentukan nasib. iPhone 11 ini yang pertanyaan yang mana ya, Bu? Yang ada di layar atau yang ada di line, yang ada di line juga bisa, yang ada di layar juga boleh. Ya, soalnya gantian dari layar ke layar, dari layar ke layar. Enggak apa-apa, sama pertanyaannya. Ya, soalnya pakai HP. Iya. Yang dari layar juga. Kalau di HP-nya nggak timbul, Kak. Baca di line. Baca di line. Mau dibacain nggak? Ada di line. Iya. Ada di line. Ada di line, Tia. HP nggak muncul. Halo, Tia. Tia. Ini maaf ya, Bu. Ayo Tia, semangat. Aku hitungannya gimana sih? Ada nggak Kak Tia? Bentar ya, Kak. Atau aku kirim nih ke manajemen grup. Ya, sudah. Oke, udah. Pertanyaannya. Memberi otoritas. Memberi otoritas dan kewenangan kepada karyawan dalam membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada perusahaan merupakan salah satu cara dalam membangun komunikasi.
Apa? Saya ulangi, Bu. Memberi otoritas dan kewenangan kepada karyawan dalam membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada perusahaan merupakan suatu cara dalam membangun Apa jawabannya? komunikasi sehat. Kenapa komunikasi sehat? Kenapa? Ayo. Kenapa komunikasi sehat? Iya. Kenapa dia komunikasi sehat? Komunikasi yang sehat. Ayo, katanya memberi otoritas dan wewenang kepada karyawan. Jadi karyawannya diberikan kebebasan dalam membuat keputusan. Dan karyawan tersebut juga harus mempertanggungjawabkan keputusan tersebut kepada perusahaan. Berarti apa? Dia sedang membicarakan karyawan, berarti jawabannya karyawan, pasti tentang karyawan. Karena pertanyaan tentang karyawan, pasti jawabannya tentang karyawan. Berarti komitmen karyawan tersebut begitu. Karena dia sudah diberikan otoritas dan wewenang dalam membuat keputusan, otomatis dia harus mempertanggungjawabkannya. Berarti itu salah satu cara dalam membangun komitmen karyawan. Oke, jangan lupa ya, saya tandain nih berapa orang tadi yang jawab salah. Saya bilang, Tuhan tahu loh. Tuhan tahu ya. Salah, Bu. Kata Latif, Kejebak, Bu. kata Latif, iya Bu, Kejebak. aku benar katanya. Mana iPhone-nya? Latif baca nomor 2. Nanti kalau kamu baca nomor 2 yang sekarang, kalau benar lagi berarti kamu dapat nilai. Itu lebih berharga dari iPhone 11, Latif. Percayalah sama saya. Latif siapa, Bu? Latif itu ada nomor 2. Latif nomor 2. Karena Latif minta hadiah, saya kasih hadiah nilai. Latif. Mana PPT-nya, Bu? Katanya. Saya kirim ya. Yang lain sambil dibaca. Oh, itu udah. Oh. Saya kirim ya PPT nomor 2. Oke. Latif baca. Bisa kirim ke lain, Bu? Bisa. Nomor 2 itu udah. Oke. Banyak yang ganti-ganti ya. Kalian sama jawaban aja nggak yakin, apalagi sampai memilih pasangan. Aduh. Iya, gimana ya mau diberikan pasangan ketika kalian disuruh memilih jawaban aja masih sering ganti-ganti. Ayo, nomor 2 Latif. Waduh. Ininya pilihannya ganti-ganti terus loh. Ayo, tadi 13 orang loh yang menjawab, sekarang jadi 7 orang. Takut kejebak lagi, benar. Jangan kejebak nostalgia. Ayo, karena kalian gak ada pertanyaan dan kita refreshing. Karena kalian juga gak ada ujian kan, jadi ini saya kasih kuis. Homogenitas Irfan. Diversitas Bu. A, B. Taryuni jawab B. Diversitas. Aku kreativitas deh kayaknya.
Aku BEMU Universitas, itu tentang keberagaman agama. Oke, homo itu berarti bukan homo ya. Sejenis. Tren yang selalu berubah, tren kan itu kreativitas ya maksud. Seorang pelaku bisnis Anda harus proaktif mengikuti tren yang selalu berubah dari masa ke masa dengan tidak membedakan. Ayo Latif, baca. Latif, saya menunggumu loh. Kamu membiarkan saya menunggu terlalu lama. Bentar Bu, Lagi nyari jawaban. lagi lihat Google. Apa salah pijit? Ayo. 10, 9, 8, 7. Ini yang OTW. Aduh Latif, gimana kamu mau dapat jodoh begini ya kan? Ini OTW ini Aduh, Bu. jangan kasih jodoh. Oh udah Ini ada Bu, ya? OTW. Diversitas OTW. produk itu terjadi jika dalam suatu perusahaan menghasilkan berbagai jenis produk mengkonsumsi aktivitas overhead dalam promosi yang berbeda-beda. Ada beberapa alasan suatu produk mengkonsumsi overhead dalam proposal yang berbeda. Bentar. Kamu baca yang mana ya? Diversitas Bu. Hah? Itu tentang ras, gender, sama etnis. Ya, nanti dulu sebentar. Oke. Seorang pelaku bisnis lah. Ini yang dibaca mana kalah? Baca soalnya aja Latif, nanti kita bahas sama-sama. Soalnya sebagai seorang pelaku bisnis, Anda harus proaktif mengikuti tren yang selalu berubah dari masa ke masa dengan tidak membedakan gender, ras, etnis, dan agama. Hal tersebut merupakan kemampuan Anda dalam mengelola oh ini nggak ada jawabannya ya. Jawabannya benar. Itu Google-nya salah kali, nggak ada jawabannya. Iya, makanya jangan ngeledek sinyal. Ya, tanya sama cewek mas, cewek benar. Ayo jawabannya adalah Saya itu aja lah. Saya itu aja Bu. apa? Kreativitas bukan, prioritas, homogenitas bukan. Diversitas aja lah Bu. Oke, diversitas. Karena kalau homogenitas saya tahu, kreativitas saya tahu, dan produktivitas saya tahu, sedangkan diversitas saya nggak tahu, jadi mungkin jawabannya itu Bu. Oke. Latif, selamat kamu dapat nilai tambahan lebih berharga dari iPhone 11. Yes. Yeay. Ya, jawabannya diversitas. Tadi keberagaman ya. Mampu mengelola keberagaman, diversitas itu keberagaman. Oke, satu lagi ya. Sebenarnya saya ada 5, cuman udah jam 12.00, satu lagi aja. Soalnya kasihan ya, nanti udah malam minggu, jam tidurnya juga jadi terganggu. Oke, satu lagi. Sambil dibaca-baca soalnya, saya sedang memperhatikan siapa yang saya kasih kesempatan untuk membaca soal. Itu saya sudah kirim soal nomor 3. Siapa hari ini belum? Oke, saya sudah mendapatkan. Riza. Riza mana Riza? Ada. Bisa Karisa? Ya, Miss. Riza bisa minta tolong baca soalnya. Bisa. Ya, disilakan. Dampak pelaksanaan globalisasi ekonomi dalam suatu negara dapat dilihat dari salah satu indikator utama. Jawabannya. Jawabannya. Bentar Bu, bentar.
Bentar, masih Iya. diamati. Masih ya, sambil menunggu jawaban dari Riza, saya akan menanggapi pernyataan dari Umi. Besok ada kuis lagi ya Bu, kayak gini. Sebenarnya saya dari semester sebelumnya itu buat kuis 15 menit sebelum pertemuan sih. Tetapi karena saya mengingat ini banyak banget teorinya, kalau semester lalu tuh kan karena saya ngajar akuntansi kan, akuntansi itu kan harus lebih banyak mengerjakan soal-soal. Jadi saya pikir waktu semester lalu lebih banyak mengerjakan soal, dan semester ini lebih banyak berdiskusi tanya jawab. Karena semester lalu tuh tanya jawab itu sedikit sekali sih, lebih banyak menjawab soal seperti itu. Nah, nanti saya akan kasih setiap minggu. Sebenarnya ini soalnya kuisnya saya sudah siapkan dari minggu lalu loh, tapi saya simpan jadi minggu ini, dan saya pun sudah menyiapkan 5 soal sebenarnya. Minggu lalu akan saya buat lagi kuis di akhir, jadi lebih enak sih di akhir. Kalau semester lalu tuh lebih enak di awal sih. Nanti tiap minggu saya akan kasih ya. Kalau kalian suka kuis berarti saya akan kasih untuk mencairkan suasana ya, biar para jomblo tidak bersedih, terutama Irfan ya, Irfan, biar ada tanya jawab begitu, biar semakin terhibur. Ayo Riza, sudah selesai saya menjual. Menurut saya itu jawabannya adalah B, rasio perdagangan internasional, ekspor dan impor di negara tersebut. Kenapa? Karena globalisasi ekonomi itu berpengaruh antara ekspor impor antara perdagangan internasional. Contohnya antara Indonesia dengan negara Cina, seperti itu. Jawabannya B ya? Ya, Oke, ya benar sekali. Jangan lupa ya kalau ada 2 indikator utama globalisasi. Anda Oke, selamat buat Riza ya. ya. Suka-suka Bu, hahaha katanya. Oke, ada mungkin ya, sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih loh kalian tetap semangat dengan, maaf ya saya semakin malam semakin ngaco. Oke, jangan jaga badan, jangan meriang, jangan lupa teratur makan. Untuk seseorang yang kusayang, selamat malam aku ucapkan. Jangan di sini soalnya dia nggak dengar. Atau kamu kirim link ini gitu ke dia gitu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Minggu depan kita bahas modul 6, itu kelompok 4. Oh, tugasnya saya belum cek lagi per hari ini ya. Kalau misalnya saya lihat mungkin belum ada namanya, mungkin dia sudah kirim atau tidak terbaca gitu. Nanti saya chat. Oke. Ada yang mau ngomong tadi ya? Enggak ada ya? Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih.